Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah dalam perjalanan hidup kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira di manakah posisi, di manakah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi pada diri kita yang akan menghantarkan kita untuk semakin mawas diri dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Apakah derajat dan kedudukan kita semakin hari semakin meningkat dan bertambah di hadapan Allah, atau biasa-biasa saja? Atau malah na'udzubillah min zalik, kedudukan dan derajat kita semakin terjerumus jauh di bawah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa, harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis sederhana dan singkat ini, jelaslah kepada kita semua, jangan merasa bangga diri menjadi orang-orang yang punya banyak harta. Jangan merasa bangga diri menjadi orang-orang yang memiliki tampan rupawan. Jangan merasa diri menjadi orang-orang yang punya ketinggian ilmu. Karena harta kita, fisik kita, rupa kita, ilmu kita tidak akan bermanfaat dan bernilai di sisi Allah kalau semua itu tidak menghantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, rupa kita, ilmu kita tidak akan bernilai di hadapan Allah kalau itu semua tidak membuat kita tunduk dan memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, Allah mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini. Ingatlah pada suatu hari di mana harta dan anak-anak laki kalian tidak akan pernah sama sekali berguna di hadapan Allah, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim. Ini yang perlu kita siapkan hadirin. Dan Ramadan 1 bulan penuh mendidik kita, melatih kita untuk membersihkan jiwa dan hati kita sebagai perjumpaan dan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja di antara kita yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia memperhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Karena sesungguhnya Allah menempatkan, mendudukkan hamba-hambanya sebagaimana hamba-hamba itu menundukkan dan menempatkan Allah di dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis ini kita bisa merenung hadirin. Dari hadis ini kita bisa mengintrospeksi diri, melakukan sebuah refleksi atas pertanyaan awal tadi. Ternyata untuk menjawab kira-kira bagaimana posisi dan derajat kita di hadapan Allah, salah satu faktornya adalah tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana selama ini kita mendudukkan dan menempatkan Allah di dalam hati kita masing-masing. Ada tidak 3 tolak ukur hadirin. Ada 3 tolak ukur yang kita bisa jadikan muhasabah kita pada kesempatan yang terbatas ini. Yang pertama, untuk mengetahui derajat dan kedudukan kita di hadapan Allah, tolak ukur yang pertama adalah dari tolak ukur frekuensi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kuantitas ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita dalam 1 hari, berapa jam kita ingat Allah? Jawab di hati masing-masing hadirin. Dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita dalam 1 hari, dan sama merata, semua makhluk Allah diberikan sama merata, berapa jam yang sudah kita sisihkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Lebih banyak mengingat Allah atau lebih banyak mengingat selain Allah? Yang kedua, saat kita menyantap hidangan makan di meja kita masing-masing, apakah kita ingat Allah sebagai zat yang maha memberikan hidangan makan, atau malah seringkali kita mencaci makanan yang ada di meja makan kita? Nauzubillah. Makin banyak bersyukurnya atas setiap karunia yang Allah berikan, atau kita asyik mencaci, menghina, dan menolehkan semua nikmat dan karunia Allah yang diberikan Allah kepada kita? Saat kita bekerja,
Dari pagi sampai dengan malam, malam sampai dengan pagi. Untuk apa kita niatkan kerja kita ini? Niatnya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, menjadi sarana untuk menggapai kemuliaan dari Allah, atau hanya sekedar untuk mencari harta duniawi belaka. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang pecinta, bukankah seorang yang asyik mencinta akan terus mengingat orang-orang yang dicintainya? Begitupun salah satu indikator sederhana untuk membuktikan cinta kita kepada Allah adalah dengan terus-menerus dan senantiasa mengingat Allah dalam kehidupan kita. Karenanya hadirin, bila hati kita sering dan terus-menerus connect, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya insya Allah Allah telah memuliakan dan menempatkan kita pada posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah maka hati ini akan menjadi tenang. Semakin banyak ingat Allah, semakin tenang kita menjalani kehidupan ini. Semakin ingat kepada selain Allah, semakin gusar dan gelisah dalam menjalani kehidupan ini. Ramadan telah mengajarkan kita untuk bagaimana melatih untuk terus mengingat kepada Allah, dan mudah-mudahan hasilnya bisa kita rasakan di bulan Syawal ini sampai dengan 11 bulan yang akan kita hadapi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salah satu tolak ukur untuk mengetahui posisi dan derajat kita di hadapan Allah adalah sampai sejauh mana usaha kita semua untuk membuat Allah dan Rasulnya senang. Kalau yang pertama adalah dari frekuensi ingat kepada Allah, yang kedua adalah sampai sejauh mana usaha dan kegigihan kita untuk membuat Allah dan Rasulullah SAW senang dengan amalan-amalan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Karena tinggi dan rendahnya kualitas seorang hamba akan bisa dilihat dari sampai sejauh mana dia itu senang ketika melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jawab dalam hati hadirin. Gak usah lihat kiri, lihat kanan. Coba tanyakan dalam hati. Allah menyukai sholat berjamaah di masjid. Ketika muazin berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagaimana hati kita menjawabnya? Kita merasa risih, tidak suka, gelisah, atau bersegera diri untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera diri untuk menyambut amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sholat di masjid awalu waktuha. Atau malah kita asik berleha-leha di rumah kita, menikmati berbagai macam hiburan yang disediakan oleh TV-TV yang ada di sekitar kita. Tanyakan dalam hati kita hadirin. Allah menyukai orang-orang yang dermawan. Kebalikan dari dermawan adalah pelit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada kita, sampai sejauh mana
diri kita, hati kita, tangan kita dermawan ketika ada seruan-seruan, panggilan-panggilan Allah untuk membantu masjid-masjidnya, untuk membantu program-programnya, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Atau ketika mendengar seruan-seruan kebaikan dari Allah melalui masjid, melalui saudara-saudara kita yang membutuhkan, hati kita risih dan berkata, bantuan lagi, bantuan lagi, sedekah lagi, sedekah lagi, infak lagi, infak lagi. Nauzubillah, semua nauzubillah. Masjid ini bisa kokoh karena jamaah dan umatnya yang menyokongnya hadir. Masjid besar kita ini tidak akan ada artinya tanpa didukung, disokong oleh kita yang hadir di sini, melalui pikiran kita, melalui tenaga kita, dan melalui maliyah yang kita berikan. Insya Allah menjadi amal pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, karenanya sangat miris ketika di bulan Ramadan kita jauh dengan Al-Quran. Allah menyukai kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Pertanyakan pada diri kita masing-masing, ketika suara takbir 1 Syawal berkumandang di masjid-masjid kita, sampai sejauh mana hati kita melapangkan diri kita untuk memberi maaf kepada orang-orang yang boleh jadi memiliki kesalahan kepada diri kita, atau boleh jadi sampai dengan sekarang hati kita masih tertutup atas kesalahan-kesalahan yang dimiliki saudara-saudara kita kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Allah menyukai kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan amarah, mengendalikan emosi. Ramadan mendidik dan melatih kita. Jangan sampai ketika Ramadan emosi amarah kita kembali umbar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ini adalah bagian tolak ukur karakter-karakter pribadi sukses Ramadan, hadirin. Karenanya 1 bulan menjalankan amaliyah Ramadan, apa yang terjadi pada diri kita? 30 hari menjalankan puasa Ramadan, perubahan apa yang terjadi pada diri kita? Ada perubahan? Atau biasa-biasa saja? Atau kita merasa tidak ada perubahan? Ramadan dan datang dan pergi layaknya ibadah sebuah ritual yang tidak memberikan pengaruh dan dampak pada kita. Auzubillah, subhanallah. Jangan-jangan kita hanya menjadi pribadi Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah hanya mendapatkan lapar dan haus. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejauh mana kita bersungguh-sungguh dan gigih untuk menyenangkan Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan amalan-amalan yang dicintai dan disukai oleh Allah, insya Allah menjadi salah satu pertanda mulianya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian, hidup dan mati, mempergilirkan siang malam untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Yang terakhir, yang ketiga, salah satu tolak ukur mulianya posisi dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sampai sejauh mana kegigihan kita
untuk menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat dalam hidup ini. Kedudukan seorang hamba kepada Allah akan bisa dilihat dari mana kesungguhan dia untuk menjauhi diri dari maksiat-maksiat dalam kehidupannya. Akankah kita menjadi orang-orang yang segera ingat kepada Allah ketika kita terjerumus dalam keadaan maksiat dan dosa, atau kita malah asik berleha-leha seakan-akan dosa itu, maksiat itu tidak menjadi pemberat amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita melakukan maksiat dan dosa, sudahkah segerakan diri kita untuk langsung bertobat kepada Allah, atau malah kita menunggu Ramadan yang akan berikutnya untuk menunggu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu indikatornya adalah segera bertaubat, segera mengakui kesalahan, dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu kembali dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Al-Imran 135. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah, kemudian memohon ampun atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 ukuran sederhana yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita jadikan bahan evaluasi diri kita untuk menjawab kira-kira seperti apa kedudukan dan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ini. Semoga jawaban yang bisa kita temukan adalah jawaban yang bisa membuat kita terus bersungguh-sungguh untuk mencintai Allah dan Rasulullah dan melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah dan Rasulullah dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin, sebelum kita mengangkat kedua tangan kita di hari yang mulia ini, ingatlah bahwa Ramadan yang baru saja kita lalui adalah modal dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah modal buat kita. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang diberikan modalnya dijalankan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya. Sedangkan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang diberikan modal oleh Allah, namun modalnya disia-siakan dan dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak Allah sukai dan ridhoi.
Mudah-mudahan modal Ramadan tahun ini bisa mengantarkan diri kita semua untuk sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan keberadaan kita akan memberikan nilai kebermanfaatan buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bangsa negara kita. Karenanya semangat Idul Fitri, predikat la'allakum tattaqun yang insyaallah sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala ke pundak kita. Jangan kita sia-siakan. Mari kita jaga, karena takwa itulah yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ilayka al hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.